Sekedar sharing teman-teman, ini saya menggunakan unit Evalia ya, Evalia tahun 2012 teman-teman. Jadi beberapa hari lalu mobil ini saya tidak pakai ya, tidak pakai selama sekitar 5 hari teman-teman. Begitu saya mau pakai, akinya tekor kan gitu kan, akinya tekor. Kemudian saya bawa ke bengkel aki, katanya akinya masih bagus, cukup dicas saja kan gitu. Nah akhirnya saya cari-cari informasi penyebab aki tekor teman-teman, dan kesimpulannya aki tekor itu disebabkan karena adanya bocor arus teman-teman. Nah dengan berbekal informasi itu akhirnya saya nanya-nanya kemana-mana ya. Akhirnya saya nanya ke ChatGPT teman-teman. Saya ceritakan semua kronologisnya segala macam. Akhirnya ada dua pilihan teman-teman. Saya harus mencabut kabel utama yang di sini. Ini mobil ini kan ada dua rumah sekring teman-teman ya. Ada di depan yang di sini, kemudian ada di dalam di bawah setir teman-teman, di sebelah kanan bawah ya. Jadi kabel utama dari sini saya cabut, itu bocor arusnya tetap ada teman-teman. Jadi nilai kebocorannya itu kalau pakai avometer ya itu 0,4 ampere teman-teman. Jadi saya menggunakan avometer seperti ini dengan skalanya di 10 ampere ya, 10 ampere DC. Kemudian aki minusnya saya cabut seperti ini ya, aki minusnya dicabut. Kemudian probe minusnya itu dihubungkan ke kutub negatif aki, dan probe positifnya itu dihubungkan ke kabel negatif aki teman-teman. Itu munculnya itu 0,4 ampere teman-teman. Nah 0,4 ampere ini itu yang menyebabkan akinya itu habis sekitar 3-4 hari ya, kalau tidak dipakai itu ampernya drop ya, sehingga mobil tidak bisa starter seperti itu. Nah kemudian karena ini di sini sudah beres, saya cabut aki kabel utamanya, sekring depan ini sudah dicabut, tetapi ternyata nilai bocor alusnya itu masih tetap ya 0,4. Jadi saya bisa dipastikan di daerah fuse ini tidak ada masalah teman-teman, seperti itu. Kemudian saya pindah di fuse depan teman-teman ya, fuse depan. Jadi saya tunjukin ya. Jadi di sini teman-teman, ini adalah fuse depan ya. Nah, ini fuse depan yang di sebelah kanan supir ya. Jadi cara pengecekannya itu semua fuse-nya dicabut ya, semua fuse 10 ampere 15 ampere semua dicabut, sambil kita melihat avometer ya. Jadi setelah dicabut semua kita pasang satu-satu ya. Jadi fuse mana yang menyebabkan ampere yang bocor itu menjadi naik ya. Dan ternyata di situ saya temukan ya, ini teman-teman, saya tunjukin ya. Fuse yang ini teman-teman, fuse paling atas ya. Fuse paling atas ini fuse 10 ampere. Kalau dilihat dari sini teman-teman, nah dilihat dari sini ya. Jadi dia yang paling atas 10 ampere, yang ini teman-teman, yang warna hitam, electrical part 1 ya. Nah jadi yang lainnya ini sudah terpasang semua, yang lainnya sudah terpasang, bocornya tidak ada teman-teman. Jadi avometernya menunjukkan angka tidak ada kebocoran ya, seperti itu. Tetapi ketika yang fuse 10 ampere ini dipasang, kebocorannya langsung muncul teman-teman di angka 0,4 ampere ya, seperti itu. Nah sekarang dalam keadaan fuse-nya dicabut, saya coba kontak on mobilnya. Itu untuk mengetahui bagian mana yang kena efek ketika fuse 10 ampere electric part itu dicabut ya. Setelah dikontak on, ternyata head unitnya masih on, kelistrikan mobil bisa hidup,
ternyata yang tidak bisa beroperasi itu hanya lampu sein, teman-teman. Lampu sein itu sein kanan, sein kiri, termasuk juga lampu hazard ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa arus bocor itu ada di daerah fuse electrical part 1 yang menghandle untuk lampu sein ya, lampu sein dan termasuk lampu hazard seperti itu. Saya cari-cari untuk wilayah ini ya, untuk wilayah apa namanya, jalur lampu sein. Saya lihat secara fisik ya, secara kabel-kabel seperti ini yang kelihatan kasat mata itu tidak ada yang mengelupas, teman-teman. Tidak ada yang mengelupas, tidak ada yang menyentuh bodi ya, kecuali kabel-kabel yang ada di dalam, yang tertutup di dalam ya, entah di bawah karpet lantai atau di plafon ya. Itu karena tidak terlihat oleh kasat mata, teman-teman, seperti itu. Jadi sementara saya cari yang kabel-kabel yang terlihat kasat mata, teman-teman, seperti itu. Oke, lampu-lampu sudah saya cabut ya. Lampu ini, lampu apa namanya, lampu sein depan saya cabut, lampu belakang saya cabut, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, ini penyebabnya ketemu, teman-teman. Bagian belakang ya, ini tadi saya ketemukan lampu sein yang sebelah kiri ya. Lampu sein sebelah kiri itu kondisinya seperti ini, teman-teman. Kondisinya seperti ini. Seharusnya ini warnanya dia agak kemerahan ya, merah-merah, kuning kemerahan seperti orange itu, teman-teman, warna. Kebetulan tadi sudah saya pasang ya, saya tadi udah ganti, saya sudah beli, sudah saya pasang. Itu warnanya tuh lebih orange, teman-teman, kuningnya kuning orange ya. Ini tadi lampu yang terpasang, kondisinya seperti ini. Ini secara fisik ya, seperti ini. Ini kacanya sudah buram sekali, teman-teman. Kacanya sudah buram seperti ini. Walaupun dia masih bisa nyala, teman-teman. Kalau ini lampu seinnya kalau dinyalakan dia masih bisa nyala. Cuma kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Ya. Ini kalau dilihat di dalamnya. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kelihatan hitam ya. Coba ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Jadi yang sebelah kiri ini dia warnanya hitam, teman-teman. Yang sebelah kanan dia warnanya masih bersih ya, masih silver gitu ya. Nah, dari sini. Nah, ini kalau dibalik. Jadi yang sebelah kiri ini dia masih bersih, masih silver. Sementara yang sebelah kanan ini udah hitam, teman-teman. Kelihatan nggak? Oh, ini nih. Udah hitam ya. Walaupun lampunya ini masih bisa nyala, teman-teman. Kalau seinnya dinyalakan dia masih hidup gitu loh. Seperti itu. Nah, tadi sebelumnya saya sempat pakai chat GPT ya. Ini dicek, ini watt terpasang 25 watt, teman-teman. Ya kan, 25 watt ya. Kalau yang lampu sebelah kiri itu terpasang 25 watt, kalau yang sebelah kanan ini terpasang ukuran 21 watt, teman-teman. Nah, akhirnya disarankan, ini guru saya chat GPT hari ini ya. Ini disarankan untuk mengganti watt yang sama, membelikan lampu baru dengan watt yang sama ya. Di samping itu nih secara fisik juga ini sepertinya sudah overheat ya, udah panas sekali nih. Mungkin karena wattnya terlalu tinggi atau gimana. Nah, seperti ini. Dan kabar baiknya, teman-teman, setelah lampu ini terpasang ya, lampu sein yang baru udah terpasang, saya cek ini ya, saya cek ampere. Ini masih terhubung ya. Ini yang probe positifnya masih terhubung di kabel negatif. Kemudian kabel probe negatifnya masih terhubung di aki negatif ya, seperti itu. Dan stabil, teman-teman. Stabil di 0,08 ya.
untuk ampere yang terbaca ini, seperti itu. Kalau di informasi, kalau di ChatGPT itu mengatakan kalau untuk Nissan Evalia itu normalnya di 0,4 sampai 0,5, 0,04 sampai 0,05 ampere teman-teman. Untuk standarnya ya, untuk standar arus bocor yang terbaca ini masih karena ada hubungan dengan perangkat-perangkat elektronik lain ya, seperti ECU seperti itu ya. Karena dia atau timer itu dia tetap memerlukan tegangan ya, jadi tidak bisa 0. Tetapi normalnya itu 0,5. Tapi dengan kondisi sekarang ini distabil di 0,08 ampere. Ini masih bisa dibilang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya teman-teman. Dimana sebelumnya itu hasil pengecekannya 0,4 ampere teman-teman. Besar sekali ya, sehingga itu yang menyebabkan akinya cepat drop teman-teman, seperti itu. Oke, jadi ini setelah beberapa hari ya, setelah beberapa hari saya oprek-oprek kebocoran arus ini, ternyata penyebabnya itu ada di lampu sein sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk mencari arus bocor ya, jadi kalau aki mobil teman-teman tiba-tiba ngedrop karena tidak dipakai beberapa hari, coba lakukan cara ini teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu lagi ya. Ini kabel akinya dicopot dulu ya. Kabel aki ini dicopot dulu, yang min dilepas. Kemudian avometernya setel di 10 ampere ya. 10 ampere DC ini. Kemudian probe-nya ini taruh yang probe atas teman-teman. Ini kelihatan nih, 10 ampere yang atas ya. Kalau yang bawah ini miliampere teman-teman, kecil deh ini ya. Volt, ohm dan miliampere kalau yang tengah ini. Ini terlalu kecil, jadi pakai yang atas, maksimal 10 ampere ya, seperti itu. Kemudian kalau ini udah dipasang, untuk kabelnya yang warna merah ini biar gampang pakai tang jepit ya. Tang jepit seperti ini, tang buaya ini dihubungkan ke, untuk yang positif itu dihubungkan ke kabel ground ya, kabel ground yang di aki teman-teman. Kemudian untuk yang kabel hitam dari AVO itu hubungkan ke ini, apa namanya nih ya, minus aki ya, minus aki, hubungkan ke sini. Nah nanti di situ semua pintu tutup semua teman-teman ya. Kunci kontak off, semua pintu ditutup seperti itu. Kemudian baru lihat teman-teman di sini teman ya. Kalau menunjukkan 0,4, 0,5, 0,7 itu artinya bocor arusnya besar teman-teman ya. Kalau kondisinya normal dia harus 0,0 teman-teman, 0,0 ya, 0,0 sekian seperti itu. Kalau punya saya ini standarnya dia ternyata stabilnya di 0,08 ya. Kalau sebelumnya tadi 0,4 teman-teman, jadi seperti itu. Nah nanti kalau udah ketahuan besar arusnya itu yang bocor, misalkan 0,4 gitu ya, itu otomatis kan sudah pasti ada arus bocor teman-teman. Nah jadi nanti baru bisa telusuri ya satu-satu seperti awal video tadi, mulai dari mengecek di box sekring sini ya. Di box sekring sini cukup cabut kabel utamanya saja. Jadi kalau dicabut kabel utamanya berarti kita bisa tahu apakah di sekring sini yang bermasalah atau tidak, seperti itu. Jadi kalau kabel utama yang di sini dicabut, kemudian di sini angkanya turun drastis, berarti ada masalah di rangkaian box depan teman-teman. Sementara kalau kabel utamanya dicabut tetapi jumlah ampere yang bocor, arus yang bocor itu tetap tidak berubah, berarti kemungkinan ada di box sekring yang di tengah teman-teman, seperti tadi ya. Jadi solusinya itu tadi, dicabut satu-satu teman-teman ya. Kalau bisa dicabut semua aja sekalian, kemudian baru dipasang satu-satu. Yang mana yang ada perubahan besar untuk bocorannya, seperti itu. Yang penting sabar teman-teman. Ternyata ini masalahnya kecil, cuma di bohlam ya, bohlam sein belakang teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, karena ini saya pengecekannya sangat lama ya, sudah berhari-hari, jadi tidak saya videokan semua. Jadi poinnya saja, semoga teman-teman bisa mengerti ya.
Karena kalau di videokan tuh saya sudah mengerjakan sudah sekitar 4 hari ini, bongkar sini bongkar sana, bongkar head unit segala macam ya. Ternyata kasusnya ada di lampu sein teman-teman, seperti itu. Akhirnya masalah udah beres ya. Ini lumayan lah, ketemu 0,08. Jadi pikiran sudah lumayan tenang hari ini. Oke teman-teman, kalau ada yang mengalami seperti ini, nanti di komen-komen saja. Kalau saya bisa membantu menjawab, nanti akan saya bantu jawab ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman.